Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya sesuai dengan permintaan mahasiswa ya, kita akan bahas tentang economic value added yang sudah ditugaskan. Ternyata dari tugas yang sudah dikerjakan tidak banyak yang jawabannya benar ya. Nah, ada satu mahasiswa yang jawabannya bagus walaupun belum benar, tapi sudah mendekati benar gitu. Namanya ini, siapa ini Mbak? Elok Faikotul Himma Noahdian. Ini untuk economic value added-nya sudah mendekati benar, tapi yang yang market value added-nya udah benar. Jadi market value added-nya udah benar. Nah, ini terima kasih pada Mbak Elok yang sudah menjawab dengan benar. Nah, apapun sumbernya, tapi jawaban ini adalah jawaban yang mendekati benar. Nah, baiklah, saya akan bahas ini. Kita akan bahas dari economic value added ya. Nanti teman-teman, ini saya share yang economic value added di sini, yang market value added di sini. Jadi ini EVA, ini MVA, ini EVA, ini MVA. Nanti bisa diklik di bawah ini ya. Nanti saya share. Nah, baiklah, jadi menghitung EVA itu prosesnya adalah, pertama kita harus tentukan namanya NOPAT dulu. NOPAT yang harus diketahui adalah laba rugi usaha sebelum pajak dan pajak. Ini dikurangi ini, hasilnya ini. Inilah namanya NOPAT. Nah, sumbernya dari mana? Coba lihat di laporan keuangan ya. Ini saya udah tandai, tapi teman-teman bisa cari sendirilah ya, kayak gini ya, gampang. Misalnya ini ya, NOPAT kita. NOPAT dari pendapatan. Nah ini NOPAT. Nah, ini laba rugi sebelum pajak. Ini NOPAT. Nah, ini pajaknya, Saya udah tandai gini, begitu diklik ini muncul pajak. Nah, beban pajak ini. Itu ya. Terus misalnya ini saya udah tandai juga, misalnya ini total utang dan sekuritas. Terus ini misalnya apa? Utang jangka pendek. Nah, di perbankan memang perbankan itu hampir semua utang itu jangka pendek. Jadi jangan kaget kalau ini total hutang jangka pendeknya kok sama dengan total hutang ya. Bank itu semua hutangnya itu hutang jangka pendek. Makanya bank itu perusahaan yang banyak utang. Kenapa banyak utang? Kamu nabung, kamu deposito, kamu nyimpan uang di bank, nah, itu utangnya bank semuanya itu. Modalnya sedikit, biasanya bank begitu. Maka jangan heran, makanya utang jangka pendek dengan total utang itu sama kalau bank. Gitu ya. Ini asumsinya begitu. Ini NOPAT, terus ketemu ini dikurangi ini. Teman-teman kalau mengerjakan ini di Excel gini kan bisa saya cek. Misalnya ini ya, NOPAT. NOPAT dari mana? Ini B5 dikurangi C5. Ini B5, ini C5 gitu. B5 C5. Nah, jadi enak gitu. Pakai rumus, tinggal saya klik gini aja. Nah, ini udah muncul. Ini B6 dikurangi C6. Kenapa? Karena memang rumusnya begini. Lalu yang kedua, kita akan mencari invested capital atau IC ya, IC, invested capital. Rumusnya adalah total utang dan sekuritas dikurangi dengan hutang jangka pendek. Ini total utang dan sekuritas, ini hutang jangka pendeknya dikurangi. Nah, ini B10 dikurangi C10.
Lalu yang ketiga ini menghitung WACC ya. WACC ini agak panjang, prosesnya harus kita lalui. WACC 3 ini harus melalui 5 tahap ya. 1. Menghitung tingkat modal atau D, menghitung cost of debt atau RD, menghitung tingkat ekuitas atau E, keempat menghitung tingkat pajak, kelima menghitung cost of equity. Nah ini harus kita lalui. Misalnya ini, gimana kita dapat D? D itu rumusnya adalah ini, total hutang dibagi dengan total hutang plus sekuritas. Nah tinggal ini aja, ini dibagi ini. Nah, ini sudah saya buat rumus begini ya, B17 dibagi dengan C17, ini dibagi dengan ini, tinggal gini aja. Nah kalau di Excel kan saya bisa ngecek. Nah terus ini dibagi dengan ini. Demikian juga ini cost of debt nih, cost of debt misalnya, apa rumusnya? Beban bunga dibagi dengan total utang jangka pendek. Ini beban bunganya, cari di laporan keuangan ya. Ini total hutang jangka pendek dibagi. Nah ini hasilnya, B23 dibagi dengan C23 ini. Itu ya. Lalu ketiga, menghitung tingkat ekuitasnya, rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan total utang dan sekuritas. Ini total ekuitas, ini total utang dan sekuritas. Ini hasilnya, B29 dibagi dengan C29. Ini juga B30 dibagi dengan C30. Ini dibagi dengan ini. Nah tinggal rumus gini aja, ketemu. Yang keempat, kita menghitung tingkat pajaknya. Apa rumusnya? Beban pajak dibagi dengan laba bersih sebelum pajak. Ini dibagi dengan ini. Ini dapatnya, ini dapatnya. Lalu menghitung kelima, cost of equity. Gimana caranya? Atau RE ya, laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Ini laba setelah pajak, ini total ekuitas. Nah ini hasilnya. Lalu kita menghitung WACC nya. WACC nya kita harus hitung dengan proses langkah ini. Apa? D dikali dengan RD, nah dikurung, lalu dikali dengan 1 min pajak. Lalu hasil ini nanti ditambahkan dengan E kali dengan RE. Nah maka kita harus melakukan langkah ini. Misalnya kita akan hitung ini, yang ini dulu, D dikali dengan RD. Nah ini. Nah saya sudah membuat D17 dikali dengan D23. Mana D17? D17 ini. Nah. Dikali dengan D23 ini ya, ini. Jadi ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Nah gitu. Coba ya, kalau gini nanti apa? Nah diginiin. Ya, lalu 1 dikurangi dengan teks. Ini kita 1 dulu dikurangi dengan D41. D41 ini. Jadi 1 dikurangi dengan D41. Nah itu. Lalu E dikali dengan RE. Mana? D29 dikali dengan D35. D29 ini dikali dengan ini. Gitu. Nah ini setelah kita pilah-pilah begini, lalu kita hitung dengan rumus ini. Nah pertama ngitungnya jangan salah ya, ini dikalikan dengan ini dulu, baru ditambah ini. Ini dikali dengan ini dulu, baru ditambah ini. Coba
Nah, ini coba lihat B47 dikali dengan C47 ditambah D47. Jadi B47 ini dikali dengan C47 baru ditambah dengan ini. Karena apa? D kali RD dikali dengan 1 min teks ditambah dengan E kali RE gitu. Maka inilah dapatnya. Nah, mudah-mudahan ada yang benar, tapi kelihatannya nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang hasilnya begini, bukan nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang hasilnya sama dengan ini. Termasuk Mbak Elok tadi. Mbak Elok itu kekurangannya ini belum dihitung. Ini belum dihitung. Yang langkah kelima ini belum dihitung. Nah, ini belum dihitung. Sehingga hasilnya tidak sama dengan yang saya hitung. Nah, inilah kira-kira. Terus yang keempat kita cari capital charge. Capital charge caranya WACC dikali dengan invested capital. Ini WACC, ini invested capital. Invested capital itu di D10. Nah, D10. Ini ya. Nah, ini invested capital. Jadi ini invested capital D10 dan D11. Jadi EVA-nya economic value added-nya adalah NOPAT dikurangi dengan capital charge. Ini capital charge-nya ya. Capital charge itu rumusnya WACC dikali dengan ini. Ini hasilnya. Ini namanya capital charge. Tahun 2019, tahun 2019 2020. Ini NOPAT-nya, ini capital charge-nya dikurangi. Nah, inilah dapatnya. Ternyata di Bank Mandiri masih positif. 2020 yang pandemi ini masih positif. Lumayan ini. Karena EVA itu negatif sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah bagi kelangsungan hidup perusahaan, tapi ini masih positif. 2020 yang pandemi ini masih positif. Demikian penjelasan. Kalau MVA itu mudah ya, tinggal ini saja. Ada data sama harga saham. Nah, data sama harga saham itu memang di laporan keuangan itu agak delik ya. Ini kamu harus mencermati ini. Kalau nggak mencermati ini nggak bisa juga. Gimana ya? Obligasi. Mana ya? Datanya di mana? Ini harus mencermati begini ya. Memang harus begitu, mau tidak mau kita harus mencermati begitu supaya mendapatkan data mana ya, kok agak obligasi ya, mungkin di atas obligasi ya, mudah-mudahan. Kok masih nggak ketemu juga. Tadi pernah saya temukan ya, di mana ya? Belum ya.
supaya teman-teman tahu juga datanya. Obligasi. Oh, mestinya di bawahnya obligasi. Mana ya? Jadi lama nyari begini. Ya udahlah, teman-teman cari aja lah, pokoknya cari data sehingga ketemu data seperti ini ya. Kalau MVA sih gampang, ini dikurangi ini jadi MVA nya positif atau negatif, itu aja. Karena tidak ada perubahan antara jumlah saham yang beredar dengan harga saham, maka tidak ada perubahan MVA nya. Mungkin itu ya teman-teman. Yang paling penting ada ngitung EVA nya ya, Economic Value Added. Memang kita lebih enak ngitung economic value added itu kalau perusahaan tidak perbankan. Perbankan itu agak sulit karena datanya banyak tadi ya. Nah, mungkin demikian ya penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat supaya teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.